Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Triskwati Nuraini, Muhammad Alvan Surya Anwar, dan Arasati Artifian akan mencoba membahas tentang hubungan. Hubungan telah menjadi sebuah subjek penting yang terkait dengan komunikasi interpersonal sejak tahun 1960-an. Dalam bab ini, kami menyertakan teori-teori yang penting dari 4 tradisi, yaitu Cybernetika, Sosiopsikologis, Sosiokultural, dan Fenomenologis. Dan di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu teori Cybernetika. Teori Cybernetika memiliki pengaruh yang sangat penting dalam cara berpikir para akademisi komunikasi tentang hubungan. Nah, hubungan bukanlah entitas statis yang tidak pernah berubah. Namun, hubungan ini terdiri atas pola-pola Cybernetika, interaksi kata-kata, dan tindakan seseorang memberi pengaruh pada bagian orang lain melalui orang lain merespon. Pola hubungan interaksi. Ada 2 pola yang penting bagi Palo Alto Group. Yang pertama yaitu jika 2 orang saling merespon dengan cara yang sama, mereka dikatakan terlibat dalam hubungan simetri. Nah, yang kedua pelengkapan atau complementary. Dalam hubungan ini, pelaku komunikasi merespon dengan cara berlawanan. Yang kedua yaitu tradisi sosiopsikologis. Pelaku interpersonal telah menjadi gagasan utama dalam bidang psikologi sosial, dan banyak penelitian dalam bidang komunikasi dipengaruhi oleh tradisi ini. Skema hubungan dalam keluarga. Menurut Fitzpatrick dan koleganya, komunikasi keluarga tidak terjadi secara acak, tetapi sangat berpola. Berdasarkan skema-skema tertentu yang menentukan bagaimana anggota keluarga saling berkomunikasi, skema-skema ini terdiri atas pengetahuan tentang, yaitu pertama, seberapa dekat keluarga tersebut, yang kedua, tingkat individualitas dalam keluarga. Nah, ketiga, faktor-faktor eksternal terhadap keluarga, misalnya teman, jarak geografis, pekerjaan, dan masa-masa lain di keluarga. Dan juga 4 tipe keluarga, yaitu konsensual, pluralistis, protektif, dan laissez-faire atau toleran. Kemudian teori penetrasi sosial. Penetrasi sosial ini hadir untuk mengidentifikasi proses peningkatan pengungkapan dan keintiman dalam sebuah hubungan serta menghadirkan sebuah teori formatif dalam sejarah teori tentang hubungan. Altman dan Taylor menyatakan 4 tahap pengembangan hubungan. Yang pertama itu orientasi, kedua pertukaran afektif eksploratif, ketiga pertukaran afektif, dan keempat pertukaran seimbang. Saya akan menerangkan materi tradisi sosiokultural. Kita melihat sebuah pergeseran yang dinamis dari sebuah penekanan pada individu ke penekanan pada interaksi, dan dari fokus pada tipologi ke penjelasan proses. Pertama-tama, kita akan melihat pada sebuah teori pengelolaan identitas yang membantu kita melihat bagaimana hubungan dapat memperoleh identitasnya melalui komunikasi. Teori ini memperkenalkan kita pada banyak faktor dan kekuatan yang berkaitan dengan identitas hubungan yang menghasilkan teori dialogis. Teori ini, yang kedua, akan dibahas dalam bagian ini, menyatakan bahwa hubungan menggabungkan sebuah campuran dari beragam suara yang menarik dan mendorong hubungan itu terus-menerus. Sebagai sebuah perluasan dari teori ini, kita selanjutnya beralih ke teori dialektis dari Mikhail Bakhtin yang menelusuri tekanan yang diakibatkan oleh kekuatan yang tidak sesuai dalam hubungan. Akhirnya, meneruskan analisis dari bagian sebelumnya, kami menunjukkan bagaimana alur hubungan sebenarnya mempengaruhi pengaturan pengungkapan dan rahasia pribadi. Ini adalah teori pengaturan privasi karya Sandra Petronio. Teori pengelolaan identitas. Kita telah membahas sedikit tentang identitas pelaku komunikasi. Namun, identitas tidak terbatas pada pelaku komunikasi individu, tapi juga pada hubungan. Teori pengelolaan identitas yang dikembangkan oleh Tadasut Imahori dan William R. Kupach menunjukkan bagaimana identitas terbentuk, terjaga, dan berubah dalam hubungan. Dengan adanya orang-orang yang penting dalam kehidupan Anda akan terus memikirkan jawaban yang dapat diterima secara umum untuk pertanyaan, siapakah kita dan apa sifat hubungan kita.
Bayangkanlah sebuah pernikahan antar budaya antara seorang istri asli Amerika yang besar di tempat penampungan dengan seorang suami Inggris yang berasal dari New York City, yang kakek neneknya adalah imigran dari Italia. Layaknya semua pasangan, mereka akan terlibat dalam proses konstan untuk membicarakan identitas hubungan mereka, siapa mereka sebagai pasangan. Hal ini menuntut adanya pengetahuan tentang siapa mereka secara budaya dan secara individu. Sebagai contoh, warisan asli sang istri akan sangat penting baginya pada waktu-waktu dan situasi tertentu. Tapi aspek-aspek lain dari latar belakangnya, seperti tingkat pendidikan dan kepribadiannya, dapat menuntut kepentingan yang lebih besar pada kesempatan yang lain. Kita dapat mengatakan hal yang sama untuk suaminya. Pasangan ini lebih dari sekedar identitas mereka. Mereka harus memberi perhatian pada identitas hubungan mereka juga, walaupun kita telah menggunakan sebuah contoh yang terdapat perbedaan etnik dan geografis yang besar. Bahkan pasangan yang cukup homogen, katakanlah yang tumbuh besar di kota yang sama dengan orang tua yang memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang sama, masih harus memikirkan tentang identitas hubungan mereka. Ketika membentuk identitas sebuah hubungan, perbedaan budaya sebenarnya terlihat jelas dan mereka akan menemukan diri mereka terlibat dalam komunikasi interkultural. Ketika mereka mempertimbangkan aspek-aspek budaya dari hubungan mereka, dalam sebuah hubungan, hal ini terjadi ketika pasangan harus melewati perbedaan budaya yang menonjol. Di lain waktu, ketentuan budaya tertentu akan mengambil alih, mengharuskan adanya komunikasi interkultural yang terjadi ketika identitas budaya yang umum mulai menonjol. Pada kesempatan lain, masalah terbesar pasangan tersebut adalah karakteristik unik mereka sebagai pasangan yang menikah. Terlepas dari masalah budaya yang memerlukan adanya komunikasi interpersonal, semua pasangan dalam hubungan setidaknya akan menghabiskan sedikit waktu untuk terlibat dalam masing-masing dari 3 tipe komunikasi ini dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Privasi komunikasi. Teori yang akan dibahas dalam bagian ini adalah teori pengetahuan privasi komunikasi atau Communication Privacy Management. Sandra Petronio membahas tekanan antara keterbukaan dan rahasia pribadi antara sesuatu yang bersifat publik dan rahasia. Dalam hubungan, menurut Petronio, individu-individu yang terlibat dalam hubungan terus mengatur batasan-batasan antara apa yang umum dan pribadi, antara perasaan-perasaan tersebut yang ingin mereka bagi dengan orang lain dan tidak ingin mereka bagi. Kadang-kadang batasannya dapat tembus, yang berarti bahwa informasi tertentu dapat diungkapkan. Pada saat yang lain, batasan ini tidak dapat ditembus dan informasi tidak pernah dibagi. Tentu saja, sifat tembus dari sebuah batasan tidak berubah dan situasinya dapat menyebabkan terbuka atau menutupnya batasan tersebut. Mempertahankan batasan yang tertutup dapat memberikan otonomi dan keamanan yang lebih kuat, sedangkan pembukaan batasan dapat memberikan kedekatan dan pembagian yang lebih besar, tapi juga kelemahan yang lebih besar. Saya melanjutkan penjabaran yang disampaikan rekan saya tadi mengenai materi kelompok kami, yakni tradisi fenomenologi. Selanjutnya, fenomenologi sebagai sebuah tradisi yang berfokus pada internal dan pengalaman sadar dari seseorang. Tradisi ini melihat pada tata cara pandang seseorang memahami dan memberi makna pada kejadian-kejadian dalam hidupnya seperti pada pemahaman akan dirinya. Di sini ada 2 tokoh. Yang pertama, Carl Roger. Carl Roger merupakan seorang tokoh besar dari pendekatan-pendekatan terhadap hubungan manusia pada abad ke-20. Beliau menggambarkan ada 10 sifat helping relationship atau hubungan tolong-menolong. Yang pertama, pelaku komunikasi saling merasa percaya dan dapat mengandalkan satu sama lain. Yang kedua, mereka mengungkapkan dirinya dengan jelas. Yang ketiga, mereka memiliki sikap-sikap positif akan kehangatan dan perhatian untuk orang lain. Yang keempat, pasangan dalam hubungan tolong-menolong menyimpan sebuah identitas yang terpisah. Yang kelima, pasangan membolehkan yang lain untuk melakukan hal yang serupa. Yang keenam, hubungan tolong-menolong ditandai oleh empati yang masing-masing mencoba untuk saling memahami perasaan masing-masing.
Yang ketujuh, penolong menerima beragam segi pengalaman orang lain ketika mereka dihubungkan oleh orang lain. Yang kedelapan, pasangan merespon dengan kepekaan yang memadai untuk menciptakan sebuah lingkungan yang aman bagi perubahan pribadi. Yang kesembilan, pelaku komunikasi mampu membebaskan diri mereka dari ancaman penilaian orang lain. Yang kesepuluh, setiap pelaku komunikasi menyadari bahwa orang lain berubah dan cukup luas untuk membolehkan orang lain berubah pula. Yang kedua tokoh bernama Martin Buber. Martin Buber adalah seorang tokoh penting dalam pemikiran keagamaan pada abad ke-20. Menulis banyak tentang subjek. Buber memberikan sebuah pandangan yang logis tentang apa yang dimaksud dengan manusia dalam masa modern ini. Dalam dialog Buber atau hubungan aku engkau sebenarnya rumit. Anda harus berdiri di atas apa yang penting bagi Anda karena Anda adalah seorang yang utuh yang pantas memiliki pengalaman, opini, gagasan, dan perasaan Anda. Namun seringkali kita tidak memperlakukan orang lain sebagai orang-orang yang pantas dalam sebuah hubungan aku engkau. Jadi kesimpulannya, teori-teori dialog seperti dihadirkan oleh karya-karya dari Roger dan Buber ini menyatakan bahwa kita dapat mengenal dunia melalui pengalaman pribadi. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk mengakui dan mengungkapkan pengalaman kita tentang dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 undur diri.